Hai, selamat datang di video tutorial SketchUp. Bersama saya Wahyu dari wahyuscript.web.id. Di video tutorial ini saya akan menunjukkan kepada Anda teknik membuat material gelas kaca ya. Tapi ada embunnya. Material gelas kaca ada embunnya. Biasanya untuk setelah hujan itu kaca terkena air hujan, jadi dia mengembun. Contohnya seperti ini ya. Nanti akan saya contohkan membuatnya. Ini menggunakan SketchUp. Pembuatannya ini menggunakan Photoshop. Saya menggunakan Photoshop CC ya. Saya menggunakan Photoshop CC di sini versi 15. Anda menggunakan Photoshop versi berapapun tidak masalah, atau versi-versi yang lama tidak masalah. Oke, saya akan membuat sebuah file baru ya. Saya buat ukurannya 1500 pixel di sini. Saya oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya membuat layer baru, layer kosong seperti ini. Saya beri warna hitam ya. Saya beri warna hitam seperti ini. Oke, kemudian saya membuat layer baru lagi. Saya akan membuat sebuah lingkaran. Di sini akan membuat sebuah lingkaran menggunakan brush tool. Di sini brushnya saya pilih yang saya coba-coba ya. Terlalu tidak ada blurnya sama sekali ya. Saya ingin di luarnya itu ada blurnya. Oke, ini perfect. Nah, ini ada blurnya ya. Saya perbesar di ukuran ini, hardness. Oke, saya coba. Nah, seperti ini. Terlalu putih ya, terlalu putih, jadi saya turunkan ke 65. Saya coba. Sepertinya sudah ke 65 ini ya. Di luarnya udah ngeblur sekali. Terus ini size nya mentok di 5000. Wow, terlalu besar. Saya kecilkan, terlalu kecil ini. Tanda kurung buka di keyboard. Bukan yang berbentuk lingkaran ya. Ini untuk menggeser-geser ini. Saya ke 900. Saya coba. Nah, seperti ini. Kemudian saya memilih select tool ya, tapi yang lingkaran. Saya coba di sini. Kira-kira segini. Oke. Tidak masalah ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya select inverse, saya delete. Ini yang bagian atas sudah ke delete ya, tapi yang saya delete yang bagian ini saya merge dulu. Maaf ya, saya merge dulu seperti ini. Kemudian select, saya inverse. Oops, ini udah jadi satu ya. Saya inverse kemudian delete. Nah, saya mendapatkan gambar ini, sebuah lingkaran seperti ini. Saya save di sini menggunakan TIFF file. Saya letakkan di desktop. Saya beri
material gelas berair. Oke, saya open di sini. Bulat air, saya beri nama bulat air ya. Terserah Anda mau menamai apa. Di sini saya memberi nama bulat air. Saya save. Oke, sudah saya save ya. Nah, di sini saya membuat new file, ukurannya agak gede lagi. 2000, kemudian 2000 seperti ini. Ini saya Ctrl A ya, saya copy, saya taruh sini. Terlalu besar, saya Ctrl T, saya kecilkan. Oke, sebentar, ini saya besarkan saja max size nya. Ini 2000 menjadi 4000. Oke, seperti ini, saya Ctrl V. Nah, sudah. Saya geser, kemudian saya Ctrl G. Saya Ctrl G lagi. Ini saya taruh sini. Kemudian yang ini saya taruh sini. Katakanlah seperti ini ya. Saya ke edit, kemudian transform, kemudian warp. Saya penyok-penyokkan, terserah Anda, ini kreasi ya. Kreasi Anda sendiri, Anda ingin seperti apa. Saya akan melihat referensinya lagi. Nah, Anda penyok-penyokkan saja. Jadi mau dipenyokkan seperti apa terserah. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini saya penyokkan juga, transform, kemudian warp. Oke, saya Ctrl J lagi, Ctrl J lagi. Nah, jadi udah banyak di sini ya. Kemudian ini saya warp. Oke, ini tergantung kreativitas Anda ya. Jadi jangan harus sama dengan saya. Oke, dan yang terakhir transform warp. Yap, Ctrl T, saya rotasikan. Ctrl T, saya rotasi. Ctrl T, saya perkecil, kemudian saya rotasikan. Ctrl T, saya perkecil, saya rotasikan. Oke, ini sudah ya. Saya Ctrl S, ini saya beri nama B, bulat air, aktif ya. Kemudian oke. Di sini saya ke edit, kemudian define brush preset. Saya beri nama bulatan air. Saya oke. Saya akan membuka file baru, besarnya saya buat 2000 atau lebih besar lagi ya, saya buat 5000.
Oke, ini saya Ctrl G, kemudian saya membuat background berwarna hitam seperti ini. Backgroundnya berwarna hitam ya. Kemudian saya ke Ctrl G lagi. Ups, ini tadi belum saya inverse ya, ini warnanya harus dibalik, pewarnaannya harus dibalik. Jadi ini saya merge seperti ini, kemudian inverse. Nah, ini jadinya ya, sudah terbalik. Saya save, kemudian ini sudah saya save ya. Oke, kayaknya define brushnya mati ini. Merge layer, define brush, presets, bulatan air. Oke, ini sudah jadi ya bulatan air. Ini saya ke brush, ini bulatan airnya tadi. Kalau ini yang pertama belum dibalik, yang ini 3238 ini sudah dibalik. Saya ke warna putih ya. Nah, ini jadinya seperti itu. Saya ke ini, toggle the brush panelnya ini. Brush shape-nya, spacing-nya saya buat kira-kira seperti ini ya. Kemudian shape dinamiknya, jitternya saya buat seperti ini. Ini saya bikin seperti ini. Size jitternya, oke. Kemudian scatteringnya saya buat ini ya, biar tampak banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, saya tes ya. Saya tes hasilnya. Ups, terlalu besar. Ini saya kecilkan dulu. Oke, sudah bagus ya. Saya ke 300 ke 500. Spacingnya terlalu dekat, jadi saya kembali ke jitter ini. Nah, saya kira seperti ini. Untuk scatteringnya mungkin agak lebar ya. Nah, biar efeknya bagus nanti. Ini sudah bagus. Oke, sedikit modifikasi lagi. Biar tidak terlalu rapat ya. Shape ini. Oke. Ini tadi kurang bagus ya cara bengkokinnya, tapi tidak masalah, nanti Anda bisa perbaiki lagi. Saya hanya mengajarkan teknik dasarnya saja seperti ini. Kemudian saya bikin blur,
filter Gaussian blur di sini ya. Nah, seperti ini. Terlalu ngeblur ya. Filter, kemudian Gaussian blur. Oh, ini sudah cukup ya. Oke. Saya akan membuat brush tool lagi. Di sini menggunakan ini saja. Tapi di sini tidak disebar ya. Saya perkecil. Oke, seperti ini. Oke. Seperti ini. Ingat ya, di material V-Ray itu yang putih itu bakalan transparansinya, kemudian yang hitam nanti yang agak sedikit blur kena material itu ya, materialnya di situ. Kurang putih ya, ini saya bikin lebih putih lagi. Oh, terlalu besar. Oke, saya coba yang ini. Oke, tidak masalah. Nah, seperti ini ya. Terserah kreasi Anda di sini. Jadi tidak perlu mengikuti saya. Oke, ini kira-kira jadinya seperti ini. Kemudian saya save, file save ya. File save. Saya pergunakan JPEG. Pakai TIFF saja tidak masalah. Material air. Kaca air. Saya save ya. Saya akan membuka SketchUp saya. Ini ya, ini SketchUp saya menggunakan SketchUp 2016 versi 64 bit. Ini versinya, kemudian saya menggunakan V-Ray versi 2. Saya contohkan membuat sebuah dinding dulu. Oke. Kira-kira segini ya. Kemudian saya membuat jendelanya. Ups. Saya double klik dan group. Oke. Oke, 5, kemudian saya group. Ketebalannya 5 mili ya. Ini saya masukkan 10. Seperti ini. Katakanlah ini kacanya ya.
Oke, seperti ini. Saya akan membuat material kaca air. Oke, kemudian saya panggil ini ya, material kaca air di sini 100. Oke, sudah jadi ya, dan saya letakkan di sini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian saya masuk ke material editor. Ini materialnya, saya berikan create reflection, kemudian create reflection, diffuse, use color texture as transparency. Saya klik hilangkan ya, ini yang warna hitam. Kemudian transparansinya, saya akan ke text a color. Text a color di sini abu-abu, saya ganti ke putih. Saya oke. Ini seleksi ke putihnya ya. Kemudian saya ke map BOM di sini. BOM-nya saya pilih text bitmap. Oke, text bitmap. Saya pilih ini yang motif tadi. Nah, itu dia. Saya oke. Ini saya bikin satu ya. Cek hasilnya dulu. Nah, dia sudah muncul. Kita ngetes di satu material dulu. Langsung saya render di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, sudah kelihatan ya. Ini hasilnya. Boomnya terlalu gede ya. Boomnya terlalu gede di sini. Nah, ini. Oke, ini saya beri material juga. Kira-kira materialnya berwarna apa ya? Abu-abu saja seperti ini. Oke, ini saya masukkan ke sini. Leasing material ini saya kira. Oh, bukan ternyata. Oh, tidak ada. Leasing what? Leasing metal. Leasing metal, oke. Material, kemudian leasing metal. Oh, ini dia. Ini adalah leasing metalnya. Saya tes render ya.
boomnya tadi belum saya rubah. Ke material editor, kemudian ini boomnya saya ganti 0,3. Oke, nah sekarang 0,1 saja. Oke, sekarang saya coba ya untuk melihat hasilnya. Ya, ini sudah terlihat hasilnya. Ini tapi tadi saya membuat airnya kurang kecil ya. Ini airnya kurang kecil, jadi terlihat besar-besar seperti ini. Bila kita membuat lebih kecil, ini lebih bagus lagi. Tapi ini terlalu kecil. Jadinya kurang bagus. Harusnya lebih banyak yang kecil-kecil gitu, lebih baik. Nah, ini kita juga bisa membuatnya buram. Ini saya duplikat ya. Oke, duplikat seperti ini. Kemudian saya seleksi. Ini saya seleksi. Ini ya, ini sudah saya seleksi. Nah, seperti ini. Saya merubah warnanya jadi ke abu-abu. Ingat ya, dropnya ini Anda buat sekecil mungkin biar hasilnya bagus, karena ini terlalu besar ternyata hasilnya tadi. Oke, ini saya buat ke warna abu-abu ya. Oke, seperti ini. Saya save, ini copy div. Oke, saya kembali ke SketchUp saya. Ini ya, saya duplikat materialnya. Ups. Oke, ini sudah duplikat ya. Ini yang kedua. Boomnya saya ganti ke yang abu-abu. Oke, dan saya terapkan pada blok. Apply material to selection. Ups, ternyata saya salah seleksi. Harusnya saya seleksi ini ya. Nah, seperti ini. Oke, saya akan lakukan rendering.
dan kita lihat hasilnya. Terlalu kecil ya. Malah seperti nempel di kaca. Dan ini perlu kita perbaiki ulang. Saya akan menambahkannya pada refleksi, kemudian pada material glossiness ini saya bikin bitmap. Nah, seperti ini. Dan kita cek hasilnya. Material lagi ya, ini bitmapnya tetap di bagian ininya saya ganti tadi. Ada tambahan glossiness di sini ya, saya beri tambahan glossiness. Oh, ternyata tidak masuk dia. Oke. Iya, ternyata tidak masuk. Reflection glossiness-nya saya tambahkan ya ini di glossiness, kemudian bitmap. Ini saya oke ya. Nah, ini terlihat seperti keabu-abuan ya, glossiness. Saya cek hasilnya. Oke, sudah agak buram ya. Ini agak buram. Ini karena kesalahan membuat map tadi ya. Untuk membuat mapnya ini bikin sekecil mungkin. Jangan terlalu besar seperti saya. Hasilnya ternyata malah jadi seperti ini. Jadi bikin sekecil mungkin yang Anda bisa. Jadi Anda harus detail ya dalam mempelajarinya ini. Karena ini efeknya tidak sama dengan yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Jadi ini teknik membuat efek air pada kaca ya. Jadi membuat efek air, drop air pada kaca. Bila Anda memiliki pertanyaan atau teknik lainnya dalam membuat drop air ini, mari kita berbagi di komentar. Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah. Bila Anda memiliki teknik yang lain,
atau ada masukan, kita bisa berdiskusi di komentar. Saya Wahyu Kostiawan, and keep learning. Bye.